Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Sutari. Di video kali ini aku ingin share tentang jawaban untuk teman-teman yang pernah nanya kayak gini, Kak, waktu Kak Dina itu ngamalin sholawat, apa sih yang dipikirkan? Apakah membayangkan tentang hajat-hajatnya, atau sambil membayangkan impian-impian yang ingin dicapai melalui wasilah amalan baca sholawat? Nah, seperti apa gitu? Atau apa sih yang dibayangkan waktu ngamalin sholawat gitu? Nah, di sini aku ingin share tentang pengalaman aku mengenai hal tersebut. Jadi untuk lebih lengkapnya simak terus videonya ya. Sama halnya seperti saat kita membaca kalimat istighfar, kita baca tasbih, tahmid, takbir, apa sih yang kita bayangkan, apa sih yang kita rasakan saat membaca kalimat-kalimat tersebut. Nah, kalau aku pribadi, saat kita membaca istighfar misalnya, astagfirullahaladzim, nah kita tuh harus tahu dulu arti dari kalimat istighfar itu sendiri. Jadi astagfirullahaladzim itu kan artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Nah, jadi saat kita baca istighfar itu artinya kita lagi minta ampun, kita lagi minta maaf. Nah, jadi ya saat kita membaca kalimat istighfar, ya berarti kita benar-benar merasakan diri kita lagi minta ampun kepada Allah. Nah, jadi saat aku baca sholawat, aku ngamalin sholawat, aku juga harus tahu nih apa arti dari bacaan yang sedang aku baca. Sama juga kok halnya dengan saat kita sholat. Nah, kita jadi bisa lebih khusyuk kalau kita itu tahu minimal arti dari bacaan-bacaan sholat yang sedang kita baca. Terlebih kalau kita juga memahami makna dari apa yang sedang kita baca. Nah, maka insya Allah sholat kita itu jadi lebih khusyuk gitu, jadi lebih konsentrasi karena kita mengerti apa yang sedang kita baca. Nah, sama juga halnya dengan sholawat. Jadi kita minimal tahulah arti dari kalimat sholawat yang sedang kita baca. Contohnya bacaan sholawat yang pendek, Sallallahu Alaihi Muhammad. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman semua masih belum tahu nih arti dari bacaan Sallallahu Alaihi Muhammad. Nah, kalau diartikan secara terjemahan gitu ya, nah itu kan artinya semoga Allah mencurahkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, itu kan berarti kita tuh lagi berdoa kepada Allah, kita lagi memohon kepada Allah agar Allah itu mencurahkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, ini juga berkaitan dengan kenapa sih ada berbagai macam bacaan sholawat. Nah, teman-teman bisa menyaksikan penjelasan lebih lengkapnya itu dari penjelasannya Habib Novel Al-Aidrus. Nanti aku akan taruh link video yang dimana Habib Novel itu menjelaskan kenapa sih kok ada berbagai macam bacaan sholawat. Jadi saat turun ayat di mana ayat tersebut memerintahkan agar kita bersolawat, yaitu surah Al-Ahzab ayat 56. Nah, di situ sahabat bertanya kepada Rasulullah, nah bagaimana cara kita bersolawat kepada Rasulullah gitu. Nah, di situ Rasulullah menjawab, ucapkanlah saja Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang artinya itu adalah Rasulullah menyuruh kita untuk mengucapkan, ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Jadi di situ Habib Novel Al-Aidrus menjelaskan bahwa Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk mengembalikan kepada Allah agar Allah lah yang bersalawat kepada Nabi gitu. Jadi ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kita kayak mengembalikan lagi kepada Allah gitu loh. Jadi Allah saja yang bersalawat kepada Nabi. Nah, akhirnya banyak sekali berbagai macam bacaan sholawat, entah itu yang dikarang oleh para ulama maupun juga yang didapat dari mimpi yang kemudian diamalkan. Nah, jadi ada berbagai macam bacaan sholawat, yang ada yang diawali sholawat yang diawali dengan puji-pujian terlebih dahulu, kemudian ada sholawat yang dikarang dengan sangat indah yang menceritakan betapa mulianya akhlak Rasulullah. Nah, tapi intinya tuh sama gitu loh, bahwa di setiap bacaan sholawat itu pasti intinya itu adalah selalu ada kalimat yang artinya ya Allah, curahkanlah atau sampaikanlah atau limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi pasti ada bagian kalimat yang seperti itu gitu. Contohnya aja di
bacaan sholawat munjiat. Nah, arti dari sholawat munjiat itu kurang lebih seperti ini. Ya Allah, limpahkanlah rahmat atau sholawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad, yang dengan sholawat itu Engkau akan menyelamatkan kami dari semua keadaan yang menakutkan dan dari semua cobaan. Dengan sholawat itu Engkau akan mengabulkan hajat kami. Dengan sholawat itu Engkau akan menyucikan kami dari segala keburukan. Dengan sholawat itu Engkau akan mengangkat kami ke derajat paling tinggi. Dengan sholawat itu pula Engkau akan menyampaikan kami kepada tujuan atau cita-cita kami yang paling sempurna dalam semua kebaikan ketika hidup dan setelah mati. Nah, jadi pasti ada bagian dimana kita memohon kepada Allah, ya Allah, limpahkanlah, sampaikanlah, curahkanlah sholawat kita kepada Nabi Muhammad. Jadi pas kita ngamalin sholawat, nah kalau kita udah tahu artinya, jadi kita kayak yang paham bahwa kita tuh lagi berdoa kepada Allah agar Allah itu menyampaikan limpahan rahmatnya, menyampaikan sholawat kepada Rasulullah. Nah, jadi kita kalau udah tahu artinya, insya Allah jadi lebih khusyuk dan jadi lebih memaknai bahwa sholawat itu seperti kerinduan kita kepada Rasulullah, bahwa sholawat itu adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Barulah saat kita udah ngamalin sholawat, misalnya kita udah baca sholawat 1000 kali misalnya. Nah, setelah kita selesai baca sholawat tersebut, nah biasanya aku berdoa dulu, berdoa kayak jadi awal gitu ya, jadi kayak doa tawasul gitu, yang bacanya itu Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika nabiyir rahmat Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi. Nah, yang artinya itu adalah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon dan menghadap kepadamu dengan perantara nabimu, Nabi pembawa rahmat Muhammad, salawat atasnya dan keluarganya. Nah, dengan membaca bacaan doa yang tadi, itu aku jadi kayak ngerasa bahwa, ya Allah, aku sedang memohon kepadamu, aku sedang menghadap kepadamu itu melalui perantara nabimu, melalui perantara Rasulullah, yaitu dengan cara tadi, dengan cara kita membaca sholawat tadi. Nah, dengan apa ya, dengan membuka doa seperti ini tuh jadi kayak lebih terasa gitu loh, kita memohonnya kepada Allah itu jadi terasa bahwa setelah itu baru aku menyampaikan tentang hajat-hajat aku, impian-impian aku. Dan biasanya saat berdoa tentang hajat-hajat aku, misalnya ya Allah pingin ke luar negeri gitu misalnya, ya Allah pingin nih ke Jepang. Nah, saat itulah baru aku memvisualisasikan atau afirmasi tentang impian-impian aku tersebut. Jadi afirmasinya atau visualisasinya itu, atau membayangkan impian-impian kita itu saat kita berdoa tentang hajat kita gitu. Jadi urutannya itu kurang lebih kayak gini. Jadi kita ngamalin sholawat, misalnya 1000 kali sholawat. Nah, saat kita ngamalin 1000 kali sholawat itu, kita benar-benar berusaha bahwa kita tuh lagi berdoa kepada Allah agar Allah menyampaikan sholawat kita kepada Nabi. Jadi kayak bentuk kerinduan dan kecintaan kita kepada Nabi. Nah, setelah kita baca sholawat 1000 kali itu, nah barulah kita berdoa tentang hajat-hajat kita. Nah, kalau aku pribadi, aku awali dulu dengan bacaan doa yang tadi. Jadi kayak yang, ya Allah, aku menghadap Engkau, aku mohon kepada Engkau melalui perantara nabimu, melalui baca sholawat yang kita udah hamalkan tadi. Nah, barulah kita menyampaikan hajat-hajat yang ingin kita capai. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah saat aku ngamalin sholawat gitu. Jadi sebisa mungkin saat kita lagi baca sholawat itu kayak benar-benar memahami apa yang sedang kita baca. Kita sedang memahami bahwa kita lagi berdoa kepada Allah agar Allah itu menyampaikan sholawat kita kepada Rasulullah. Nah, dalam prakteknya, dalam pengamalannya itu biasanya kan sering ada rasa ngantuk, rasa capek, dan juga kadang pikiran kemana-mana gitu ya. Bahkan saat sholat pun kan kadang kita juga ya masih banyak lalainya gitu. Tapi insya Allah banyak yang sudah menerangkan bahwa amalan sholawat adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah. Jadi meskipun kita gak khusyuk, meskipun kita gak tahu artinya, insya Allah sholawat kita itu pasti tetap diterima sama Allah. Jadi teman-teman jangan ragu untuk ngamalin sholawat meskipun masih belum khusyuk. Jadi itu apa ya, kita tuh tiap hari belajar gitu loh, bahwa ya mungkin di awal-awal kita kayak yang ngamalin sholawat sambil
bayangin apa yang kita impikan gitu ya. Tapi ya namanya kita belajar gitu ya, pastilah insya Allah semakin hari kalau kita udah semakin paham, semakin kita belajar, insya Allah jadi kita tuh semakin cinta dengan amal sholawat. Bukan hanya karena kita lagi pingin hajat kita tercapai, tapi emang benar-benar suatu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, sebagai bentuk kerinduan kita juga kepada Rasulullah. Kalau tips dari aku sendiri, gimana caranya agar menimbulkan rasa kerinduan itu? Nah, biasanya aku ngebiasain untuk nyari bacaan sholawat itu beserta artinya gitu. Bahkan banyak kan gitu ya video-video sholawat yang dilantunkan gitu. Nah, biasanya kan kalau kita mendengarkan sebuah lantunan atau lagu itu kan biasanya jadi lebih meresapi. Nah, kalau aku sendiri itu paling suka dengan album Cinta Rasul dari Haddad Alwi dan juga Sulis, karena itu lantunan sholawatnya itu sangat mengingatkan memori-memori saat kecil. Udah pasti teman-teman yang lahir tahun 90-an pasti kenal lah dengan lantunan sholawat dari Haddad Alwi dan Sulis. Jadi beberapa hari kemarin aku emang update stories di Instagram tentang video-video jadul dari lantunan sholawat yang dilantunkan oleh Haddad Alwi dan Sulis. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami. Nah, salah satu penggalan sholawat itu kan artinya dialah Nabi Muhammad, sang kekasih yang syafaatnya dinanti senantiasa dalam menghadapi segala derita dan petaka yang menerpa. Jadi kalau kita dengerin lantunan sholawat, kita baca sholawat, kemudian kita tahu artinya, maka insya Allah kita tuh jadi lebih merasakan kerinduan yang mendalam gitu kepada Rasulullah, mengingat tentang perjuangannya Rasulullah. Jadi saat kita udah merasakan kerinduan yang mendalam kepada Rasulullah, kita benar-benar belajar mencintai beliau, maka insya Allah saat kita ngamalin sholawat, kita tuh jadi gak terlalu mikirin lagi tentang hajat kita gak akan terlalu gak akan berat lagi gitu loh ngamalin sholawatnya. Dan lagi pula ya seperti terjemahan yang tadi gitu ya, bahwa kita tuh senantiasa membutuhkan syafaat beliau dalam keadaan suka maupun duka gitu. Maka insya Allah hajat-hajat kita pun otomatis bakal dikabulin sama Allah gitu. Jadi jangan khawatir. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel YouTube ini sampai akhirnya alhamdulillah sudah mencapai 100.000 subscriber. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.